وعلى سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. يا ربي صل على محمد وبلغ كل مطلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya semua yang hadir di majelis yang mulia ini, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, duduk bersama cari ilmu, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat dunia ilal jannah, amin Allahumma amin. Menjelang zuhur ini insya Allah saya pengen mengingatkan saya pribadi dan seluruh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun antum berada, ya dimanapun antum berada, kita semua akan memasuki bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan itu jadi mulia karena ada Kanjeng Nabi di dalamnya. Bulan itu menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir di dalamnya, dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kalau Nabi lahirnya nggak di situ, Rabiul Awal itu bulan yang biasa-biasa saja. Tapi karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya di bulan Rabiul Awal, maka Rabiul Awal menjadi bulan yang sangat-sangat istimewa. Sama dengan Ramadan. Ramadan itu bulan yang biasa-biasa saja seandainya Al-Quran tidak turun di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu turun Al-Quran di dalamnya, maka Ramadan menjadi bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga puasa di Ramadan itu menjadi hukumnya wajib. Kemudian Lailatul Qadar diturunkan di bulan Ramadan. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Pertanyaan saya sederhana mawon, Bu, pada tanggal J kemarin 17 Agustus meriah atau enggak meriah? Bulan Agustus meriah atau enggak meriah? Nah, itu namanya hubbul watan minal iman. Kita merdeka 77 tahun yang lalu, tapi tiap tahun ya diperingati. Betul? Tiap tahun dimeriahkan. Jalan-jalan mulai dihias, dikasih bendera demi bendera, warna-warni hiasan. Kampung yang tadinya rodok peteng, kalau 17 Agustus jadi padam. Lampu-lampu yang padam pun diganti lampu-lampu yang baru. Panitia lomba yang sudah nggak pernah ada, begitu masuk bulan Agustus tiba-tiba banyak panitia lomba. Hadiah yang jarang dibagikan, tiba-tiba masuk bulan Agustus banyak hadiah dibagikan. Itulah bukti cinta kita pada bangsa dan negara kita, dan itulah bukti cinta kita kepada agama kita, karena kita diajarkan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Nah, pertanyaan saya sederhana. Nah, kalau kemerdekaan negara yang kita cintai kita peringati sedemikian rupa, nah, lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini kinten-kinten harus bagaimana? Biasa-biasa saja atau harusnya luar biasa? Biasa atau luar biasa? Luar biasa, harusnya seperti itu. Makanya zaman dahulu kala, awal-awal saya dakwah dulu, saya pernah ke Demak naik mobil sewa.
Ya, naik mobil saya sewa ke Demak. Itu masuk Demak saya bingung, karena mulai saya masuk sampai pulang, masuk itu jam 10 malam, pulang menjelang subuh, tidak ada masjid yang tidur, nggak ada masjid yang tidur. Lampunya nyala semua, speakernya banter semua, dan speakernya banter ada suaranya semua, dan suaranya bukan suara rekaman kaset, suaranya bukan rekaman MP3 player, suaranya bukan rekaman dari handphone, bukan dari laptop, tapi nyata-nyata suara manusia. Langgar yang satu, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Langgar yang satu sudah mulai baca fasal, langgar yang satu udah mahalul qiyam, langgar yang doa. Maka saya nanya, karena merinding itu, ini ada apa di Demak ini kok sampai subuh masjidnya nggak ada yang tidur, padahal ini di kampung-kampung, di pelosok. Jawabannya yang nganter saya, jemput saya waktu itu di Demak, demikian Bib, kalau masuk bulan Maulid 12 hari nggak ada masjid yang tidur, masjidnya melek semua, itu bergantian, mulai dari pagi sampai pagi lagi, mulai dari anak-anak sampai remaja ada jadwal gantian baca maulid, sehingga terasa betul maulid itu di perkampungan di Demak. Itu yang saya rasakan. Saya membayangkan andai kata suatu saat nanti ini kita umat Islam di Indonesia betul-betul sadar akan kebesaran hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, saya bayangkan nanti tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, minimal sampai tanggal 12, seluruh Indonesia, terutama warga Nahdlatul Ulamanya, warga Ansornya, semua menyelenggarakan maulid, solawat di langgarnya masing-masing, di masjidnya masing-masing. Gak usah menunggu tabligh akbar, gak usah menunggu pengajian akbar, tetapi setiap pengajian itu akbar, setiap tabligh itu akbar, setiap maulid itu akbar, setiap sholawat itu akbar. Walaupun cuma 3 orang, walaupun cuma 5 orang, masjidnya ramai dengan sholawat, langgarnya ramai dengan sholawat, suronya ramai dengan sholawat, kantornya ramai dengan sholawat, kemudian dibuat perlombaan menghias musola, menghias masjid, menghias kampung. Bagaimana masuk kampung-kampung kita nanti ada bendera-bendera sallallahu alaihi Muhammad, ada lambang-lambang simbol kota Madinah, ada kubah hijau dan lain sebagainya, sehingga nanti orang itu bingung, ada apa di Indonesia? Jawabannya para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merinding apa bukan merinding? Insya Allah ya, indahnya luar biasa. Kapan itu Bib? Ya wallahu a'lam. Yang penting cita-cita dulu. Kan sudah berjalan, ya sudah berjalan. Tinggal dibangkitkan lagi. Karena 2 tahun pandemi kan pada pandemi, pada tidur. Saatnya bangun, saatnya bangkit. Ya saatnya bangkit. Persis dengan tema bangsa kita. Ya saatnya bangkit kita. Bangkit tapi ngapain? Ajak orang baca sholawat. Bangkit tapi ngapain? Ajak orang kenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkit apain? Jadikan orang cinta pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu jalan yang sangat mudah, jalan yang sangat cepat untuk sampai ke surga, jalan yang sangat cepat untuk mendapatkan cintanya Allah Ta'ala, jalan yang sangat cepat untuk disebut dan diingat oleh kanjengku. Gampil mboten? Pemirsa dimanapun antum berada, gampil itu bahasa Jawa ya, artinya mudah ya, umumnya itu gampang, rodo alus jadi gampil. Kalau gempil itu lain lagi. Bahasa Jawa itu antara kasroh sama dhammah beda makna. Kalau gampil itu kasroh, iya. Kalau gempil, beratnya kepleset sedikit beda makna ya. Sama dengan bahasa Arab, fathah kasroh bisa beda makna.
Sholawat ini, sholawat ini jalan selamat dunia akhirat. Dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, saya sengaja bacakan biar tidak salah, ya, biar tidak salah. Kanjeng Nabi menyatakan seperti ini: man nasiyas sholata alayya khati'at tariqal jannah, rawahu Ibnu Majah. Hadis ini disampaikan oleh nak dulur, sepupunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa sepupu Kanjeng Nabi yang menyampaikan? Namanya Abdullah, Sayyidina Abdullah, putranya paman Nabi yang namanya Al-Abbas radhiyallahu anhu, sehingga biasa disebut Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sedulurnya Kanjeng Nabi, sepupunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu man nasiya sholata alayya khati'at tariqal jannah, rawahu Ibnu Majah atau kama qala sallallahu. Siapa yang lupa sholawat kepadaku tersesat perjalanannya menuju surga. Tersesat perjalanannya menuju surga. Sudah ke masjid, itu jalan kemana? Ke surga. Puasa itu jalan kemana? Ke surga. Tapi orangnya males sholawat, oh nanti nggak nyampe surga. Tersesat. Sebetulnya udah jalan ke surga, tersesat, menggok, bisa masuk neraka. Kok bisa, Beb? Kan perginya ke masjid. Iya, perginya ke masjid, tapi sampai di masjid dia buka handphonenya, ngobrol sama temen WhatsAppnya di masjid, ngerasani orang di dalam masjid. Surga apa neraka? Surga apa neraka? Surga atau neraka? Masjidnya surga, ghibahnya itu neraka. Bayangkan ngerasani ghibah namimah di dalam masjid. Keren atau keren? Ngeri. Tapi itu terjadi atau enggak terjadi? Seringkali nggak sadar terjadi. Bahkan scroll, dia bawakan hal-hal yang haram di dalam masjid. Dosa atau enggak dosa? Dosa. Masuk masjid, handphonenya dimatikan. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Tapi ketemu temannya ngobrol sendiri. Yang diobrolkan bisnis al-duwitu wal fulusu wal arto dan kawan-kawannya. Bukan zikir, bukan baca Al-Quran, bukan sholawat, tapi sibuk ngurus perusahaan di dalam masjid. Rasul menyatakan dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW, nanti di akhir zaman ada orang-orang yang duduk-duduk dalam masjid, tapi obrolannya adalah dunia. Obrolannya adalah dunia. Jauhilah mereka. Di dalam masjid disuruh menjauhi orang yang seperti itu, apalagi di luar masjid. Kenapa terjadi semacam ini? Kita di masjid kok masih ribah, di masjid ngasih namimah, di masjid masih ngomong yang jelek, di masjid masih mempertontonkan yang nggak baik. Jawabannya satu, jalanmu sebetulnya udah ke surga, ke masjid, tapi tersesat. Sampai sana tersesat. Sudah menyatakan, man nasiya sholata alayya khati'at tariqal jannah, atau kama qala sallallahu. Siapa yang enggan bersolawat kepadaku, malas bersolawat kepadaku, dikit solawatnya kepadaku, maka dia tidak akan sampai surga, tersesat ke neraka. Allahumma ajirna minan nar. Bu, kalau begitu enaknya gimana? Solawatnya banyak atau dikit? Banyak ya, sahabatku dimanapun antum berada. Enaknya solawatnya banyak atau sedikit? Banyak. Lah banyak itu berapa? Banyak itu berapa? Gitu kan ya? Banyak itu berapa? Udah, saya nggak akan ngurus banyak itu berapa. Tapi dalam suatu hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, ma shalla alayya ahadun salatun illa sallat alaihi malaikah madama yusalli alayya falyuqir abdun min dzalika aw liyakthur aw liyukthir. Rawahu Ahmad. Kama qala sallallahu. Kata Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi dalam hadis menyampaikan, tidaklah sholawat kepadaku dibacakan oleh seseorang, melainkan ada malaikat khusus, bukan satu ya, malaikat. Kalau malak itu satu, kalau al malaika itu banyak. Melainkan ada malaikat
malaikat yang jumlahnya banyak, malaikat tadi bersolawat kepada orang tadi. Jadi misalnya saya duduk, saya baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, atau saya baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat saya membaca sholawat, maka malaikat khusus juga sholawat ke saya. Malaikat khusus sholawat ke saya. Rasul kemudian sallallahu alaihi wasallam ngasih tahu, sakarepmu mau banyak atau sedikit terserah kamu. Cuman kalau kamu banyak, dungane malaikat akeh. Semakin banyak doanya malaikat. Kalau sedikit, ya doanya malaikat juga sedikit. Pertanyaan saya kepada antum semua, sahabatku, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, manusia, jin, demit, dimanapun berada. Loh, siapa tahu ada demit yang masuk Islam, kan begitu ya? Siapa tahu kalau dakwahkan kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini mepet sawah, sebelah sana sawah, ini penghuninya sawah kan al-jin. Jin itu kan tinggalnya di hutan. Sawah ini kan tempat tinggalnya jin dan kawan-kawan. Siapa tahu nih banyak jin yang tadinya Islam belum sholawat jadi ikut sholawat. Karena jin ya macam-macam. Ono jin doyan sholawat, ono jin NU, ono jin durung NU. Loh, ya betul, memang begitu. Ya jin itu macam-macam, sama dengan manusia. Nah, pertanyaannya begini loh. Mau banyak sholawat atau sedikit? Ini nanti kita akan tahu dari sini. Kalau banyak didoakan juga oleh malaikat. Kalau sedikit juga malaikat mendoakan kita. Jadi pengen banyak didoakan atau sedikit didoakan? Yakin? Faktanya? Selama ini gimana? Ada yang nanya, Bib, maksudnya didoakan malaikat itu bagaimana, atau disolawati malaikat? Loh, malaikat itu dungonya pasti kabul. Jadi di antara doanya malaikat, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah itu pengen beli mobil, Allah wujudkan hajat, ya Allah yang itu jomblo nggak rapi-rapi, ya Allah, ya pertemukan segera dengan jodohnya yang membahagiakan dunia akhirat, ya Allah ki bojone ruwet, ya Allah tolong jadikan suaminya genah, tolong jadikan istrinya genah, ya Allah itu anaknya rewel, tolong jadikan anaknya solehah, ya Allah itu warungnya sepi, tolong jadikanlah laris, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi doanya malaikat macam-macam ini tergantung salawat kita banyak atau tidak. Kalau gitu mau ngitung nggak? Nah, perlu dihitung. Biar apa? Karena Rasul bersabda SAW, sebaik-baik amal adalah dua muhawain qal. Sebaik-baik amal adalah yang istiqomah, yang ajeg, yang langgeng, yang berkesinambungan, yang kontinus, meskipun cuma sedikit. Ojo diwalik ya, jangan dibalik. Kadang-kadang kita kalau mengutip hadis ini dibalik, sedikit yang penting ajeg. Salah. Ya aja walaupun cuma sedikit. Artinya apa? Yang banyak, yang berkesinambungan dengan apapun. Sakarepmu, pokoknya dihitung biar ajeg, biar istiqomah, biar kontinu, biar tahu progresnya kita. Sholawatnya ajeg atau tidak, sehingga nanti bisa ditambahi dikit demi sedikit. Paling sedikitnya banyak, dikatakan banyak itu paling sedikit berapa? Kata para ulama, ini yang ngomong ulama bukan nabi, ya yang ngomong ulama bukan nabi SAW. Ada yang mengkritik, loh pakai jawabannya, kalimatmu ini baru saja melawan nabi. Katanya suruh ikut nabi, kok pakai omongannya ulama? Yang dipakai kok omongannya ulama, bukan omongannya nabi. Kalimatmu terakhir ini melawan nabi. Kok begitu Ustaz? Iya, karena nabinya yang ngajari. Kalau kamu nggak tahu, kata Allah dalam Al-Quran, kalau nggak tahu, bertanyalah kepada ahli zikir, bertanyalah pada
ulama. Nabinya juga nyuruh kita ngikutin ulama. Nabinya SAW juga ngajari kita al-ulama warathatul anbiya. Jadi kalau kita ngikuti ulama sama dengan lagi ngikutin Nabi Muhammad SAW. Karena ulama nggak sembarangan ngucap, ulama nggak sembarangan mengajarkan sesuatu. Hasil mengamalkan ajaran Nabi, diberi Allah ilmu yang belum diketahui, sebagaimana disebutkan oleh sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan memberi dia apa yang belum dia ketahui. Allah akan kasih ilmu laduni. Di antaranya adalah ulama menyebutkan paling sedikit satu hari 3, itu paling sedikit. Kalau bisa 1.000, kalau bisa 10.000, kalau bisa 100.000, kalau bisa semakin pokoknya. Semakin banyak semakin bagus. Hasilnya apa? Didoakan malaikat. Jadi begini, misal Bu, nanya boleh? Pernah nggak merasakan sumpek ngadepi bojo? Pernah ya? Nah, bapak-bapak pernah enggak? Hatinya rasanya pepet gitu, abot nyawang bojo, pernah enggak? Nah, udah saling membalas, cakep. Pernah ya? Jujur kan ya? Pernah. Wong setan itu adanya bukan pada suami, masalahnya setan itu ada. Betul? Jadi kalau udah tahu setan itu ada, yang bermasalah siapa? Istrinya atau suaminya? Setannya. Yang bermasalah bukan suaminya, bukan istrinya, masalahnya pada setannya. Berarti musuh kita siapa? Pasangan hidup atau setan? Setan. Makanya orang yang nggak paham, nggak pernah selesai masalahnya dengan pasangan hidupnya, ruwet terus. Yang paham, ada ruwetnya titik selesai, ruwetnya titik selesai. Kenapa? Paham musuhnya setan. Berarti gimana cara mengusir setan? Dari pikiran, dari diri. Orang-orang yang bermasalah dengan kita, termasuk dari diri kita sendiri. Karena itu Nahdlatul Ulama nggak sibuk meruqyah. Betul ya? Karena pengajian ini sama dengan ruqyah. Maulid, Simtud Duror, Barzanji, Burda, Diba, Solawat Nariyah, Solawat Munjiyah, dan solawat yang macam-macam adanya, Yasin, Tahlil, semua itu kegiatan ruqyah. Itu semua kegiatan ruqyah. Jadi ruqyahnya NU itu nggak perlu jenengan ditidurkan, dibacain, nggak perlu. Duduk saja baca sholawat sudah di ruqyah. Hebatnya di situ, nggak kerasa apa-apa, masalahnya selesai. Nggak terasa apa-apa, masalahnya selesai. Seperti ketika Nabi bersama para sahabat. Para sahabat duduk nyantai di hadapan Nabi Muhammad SAW, hatinya adem, hatinya tentram, pikirannya jadi semakin hebat. Kenapa? Karena dapat menurunnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para habaib, kiai, Nahdlatul Ulama dan semacamnya. Prosesnya seperti itu. Nah, kalau sadar musuhnya setan, selesainya gampang. Alhamdulillah. Digantikan Mas, berarti sudah 30 menit. SOP-nya kan gitu ya, 30 menit. Saya udah bicara 30 menit. Terserah terasa nggak terasa, yang penting aku gebrobios nih. Ya terasa 30 menit. Boleh tambah lagi? Boleh ya. Jadi kalau suaminya bermasalah, istrinya bermasalah, musuhnya siapa? Berarti suaminya lagi kemasukan, istrinya lagi kemasukan, berarti yang dimusuhi. Nanti kalau kamu lagi marah sama suamimu, kamu bilang, Mas, aku nggak marah sama kamu, aku lagi marahin. Tambah ngamuk. Itu jangan diomongkan, dipahami, disadari. Suamiku lagi digoda setan. Istriku lagi digoda setan. Aku lagi digoda setan.
minta tolong sama Allah Ta'ala, minta tolong sama Allah, biar setannya minggat, biar setannya lari terbirit-birit. Jangan kamu komat kami depannya suamimu, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum, jangan begitu, nanti tambah marah. Maka cara jalan tengahnya yang simple apa? Di hati minta tolong sama Allah, di hati minta tolong sama Allah. Ya Rob, suami saya ya Rob, tolong jadikan hatinya lembut, gak marah-marah. Betul gitu ya? Nah, lidah bersolawat. Suami kan paham kalau solawat itu memang dianjurkan baca, gak ada urusannya dengan setan, gak ada urusannya dengan kesurupan, gak ada urusannya dengan jampi-jampi dan lain sebagainya. Suaminya soalnya belum ngaji sama Habib Novel Alai terus. Jadi pahamnya solawat itu ya biar dapat syafaat. Jenengan solawat, Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli wa sallim, solawat terus, solawat terus. Di hati minta, ya Rob sadarkan suamiku. Malaikat bekerja, ya Allah sadarkan suaminya, ya Allah sadarkan suaminya. Jenengan solawatnya sekali, malaikatnya banyak. Jadi zikir jenengan minta, ya Allah sadarkan suamiku, diamini malaikat yang jumlahnya unlimited. Semakin banyak bacanya, semakin kumpul malaikatnya. Ya Allah suamiku, ya Allah suaminya, ya Allah suaminya, ya Allah suaminya, ya Allah suaminya. Malaikatnya tambah banyak, kenceng. Akhirnya tiba-tiba suaminya jadi sadar, bingung diri. Aku kok mau nesu-nesu apa ya? Pernah enggak Mas ngalami begitu? Pernah atau ya sadar sendiri? Oh, ibu juga pernah ya? Nah, aku tadi kenapa ya saya kok harus marah-marah sama dia? Nggak marah bisa kok, kenapa saya harus marah-marah? Kenapa saya kok harus ngambek banting pintu? Kenapa? Sadar sendiri. Nah, nanti biasanya kalau mau sadar, biasanya itu agak gengsi, jaim, jaga image, gengsi. Marahi suaminya modelnya begini, Mas, purun kopi, mau kopi, apa teh. Biasanya suaminya juga rodok jaim, nggak usah. Ya, marah ya, kayak marah. Lanjutkan Bu, pegang pundaknya, pijeti, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, terus gitu kan ya. Lanjutan lagi sholawatnya, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Akhirnya suaminya ngomong, cari soto yuk, seragen sotonya enak. Akhirnya boncengan makan soto. Setannya gludung. Nah mau takdu kok saya tambah wawuh, tambah boncengan golek soto ya. Rugi saya kata setannya. Ilmunya apa? Baca sholawat. Warung sepi, gak usah ruwet golek aji-aji penglaris. Saya mau cari aji-aji penglaris. Yang bisa melariskan Ar-Razzaq huwallah, yang maha memberi rezeki adalah Allah. Al-Mannan huwallah, yang maha mengaruniakan adalah Allah. Tahu Allah yang ngasih, Allah yang bisa. Minta sama Allah. Caranya bagaimana? Ya Rabb, warung saya sepi, tolong jadikan laris dan barokah. Sholawat, niatnya itu. Malaikatnya ikut mendoakan, ya Allah ramekan warungnya, ya Allah ramekan warungnya, ya Allah ramekan warungnya. Kenceng itu terus, nanti engkau akan melihat keajaiban. Karena sholawat ilmu bukan ilmu teori, ilmu praktek. Setiap orang punya pengalaman sendiri, pengalamannya berbeda-beda. Kuncinya satu, istiqomah. Jangan jadi orang yang gak genah. Nah ini banyak kasus ini. Istiqomah dalam bersolawat, jangan jadi orang yang gak genah dengan solawat. Masya Allah datang ke kiai, Ji, warung saya sepi, minta amalan. Kata kiainya, baca solawat munjiah 1000 kali. Baca munjiah 1000 kali, ternyata warungnya masih sepi. Lapor sama kiai, solawatnya kurang ajib, solawatnya kurang cesplong. Kasih solawat yang lain, ini kurang ajar ini. Sejak kapan sholawat gak cespleng? Sejak kapan sholawat gak mandi? Sejak kapan sholawat gak hebat? Ganti sholawat. Ganti sholawat gara-gara dia anggap sholawat sebelumnya tidak hasil. Ini salah. Gak ada yang semacam itu. Sholawat apapun, walaupun ya sallallahu alaihi Muhammad atau
baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Diawali ayat tadi kemudian dilanjutkan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam, pendek banget ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya luar biasa. Maka kalau kita baca sholawat nomor satu harus yakin semua sholawat pasti diterima, semua sholawat pasti hebat, semua sholawat pasti menghasilkan karunia yang besar. Tinggal istiqomah, sampai di sini jelas? Ada yang punya hajat pengen mantu? Ada yang punya hajat pengen punya cucu? Soal di wajah saya ini wajah nenek-nenek. Ya kan, kalau masih muda jadi nenek kan itu prestasi, berarti bisa hidup lama sama cucunya. Itu harapan saya. Saya ngomong sama anak saya yang umur 15 tahun, Ahmad Anis, Nis 3 tahun lagi nikah ya. Kenapa? Bapakmu pengen cepet punya cucu. Nah, istri saya yang gede-geleng, duh bapak enggak, anakku tambah siji, siapa? Mantu. Ya, anaknya tambah satu namanya mantu. Kalau nikahnya segera, kan nikah segera di Indonesia boleh toh? Catatannya ikut peraturan pemerintah, ikut sidang, asal sidangnya lulus kan boleh. Enggak jadi masalah. Yang penting peraturan yang berlaku diikuti. Oh, pemerintah enak kok. Manut selesai. Ya, manut selesai. Lanjut dikit lagi boleh? Sudah 33 menit 40 detik. Ya, ini sebentar lagi waktunya masuk waktu zuhur. Saya sengaja datangnya ngepres dekat zuhur, biar ceramahnya nggak lama-lama. Ya, ceramahnya biar nggak lama-lama, tapi bisa diamalkan selama-lamanya. Ya, bisa diamalkan selama-lamanya. Jangan sampai ceramahnya lama, tapi nggak diamalkan. Selesai ceramahnya, selesai amalnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya siarkan di YouTube saya, biar yang dimanapun berada bisa ikut ngaji, kemudian bisa ikut mengamalkan, ikut menyebar luaskan. Saya minta kepada teman-teman NU Sragen khususnya, karena NU Sragen ini sudah terbukti indah, ya, sudah terbukti luar biasa. Kasih contoh pada Indonesia dan kawan-kawan yang lain. Sragen Rabiul Awal itu berbeda, Sragen itu bulan Maulid berbeda. Kelihatan betul itu nanti sholawatnya di Sragen, tampak Nabi Muhammad SAW di kota Sragen. Caranya sakarepmu, terserah kamu yang lebih paham gimana caranya betul-betul gegap gempita bulan Maulid itu terasa. Minimal seperti 17-an, minimal seperti bulan Agustus rasanya di kampung kita. Oh, mayoritas ya umat Islam, betul kan ya? Ya tunjukkan begitu lah, itu tunjukkan. Jangan kalah sama perayaan-perayaan yang lain. Ya, jangan kalah sama perayaan-perayaan yang lain. Yang lain boleh buat perayaan, tapi kita harus punya perayaan yang lebih hebat. Ada yang ngomong, oh, kok ngagungkan Nabi, yang diagungkan itu Allah. Ini kan racetol. Mengagungkan Allah itu dengan mengagungkan yang diagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu dengan mengagungkan yang dimuliakan Allah. Allahnya mengatakan, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, itu bukti kalau hatinya bertakwa, muncul dari hati yang bertakwa. Pertanyaan saya, syiarnya Allah yang paling agung itu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu mengagungkan Nabi itu bagian terpenting daripada ketakwaan hati. Kalau hatinya bertakwa, pasti akan mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, bab sholawat selesai. Ada bab yang lain. Bab sholawat sudah selesai, tinggal dipraktekkan, tinggal diamalkan. Karena udah cetho welo-welo. Bab berikutnya adalah ilmu menghadapi manusia.
Jenengan biasa ketemu manusia atau nopo jin, Bu? Manusia. Betul ya? Manusia. Menghadapi manusia itu mudah atau susah? Mudah, betul. Jadi menghadapi manusia itu kadang mudah, kadang susah. Manusia yang hidup bersamamu namanya siapa? Kalau bagi istri suami, bagi suami istri, bagi orang tua anak, bagi anak orang tua. Maka kita harus sepakat satu dulu, muslim kok ya, sepakat satu hal. Imam kita apa itu? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah imamnya apa? Al-Quran adalah imamku. Al-Quran adalah imamku. Berarti kalau udah imamnya Al-Quran, pemimpinnya siapa? Al-Quran. Nah, caranya tahu Al-Quran lewat apa? Lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul menyatakan man fassara al-Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar, atau kama qala sallallahu. Siapa yang otak-atik Al-Qur'an pakai otaknya sendiri, kepalanya sendiri, cari-cari maknanya pakai kepalanya sendiri, nggak mau ikut ulama, nggak mau nanya Nabi Muhammad SAW, maka silahkan siap-siap masuk neraka. Jadi Al-Quran harus lewat Nabi. Makanya Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Bukan Al-Quran jelek ada mushaf 30 juz, kan tidak. Datang dulu ke dalam diri Nabi, dipraktekkan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, baru kita mencontoh. Makanya harus ada kesepakatan dalam hidup itu. Pemimpin kita adalah Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi. Nah, kalau udah begitu cara menghadapi manusia sederhana. Asal yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan ajaran Nabi, selesai. Nggak usah bingung dengan pendapat manusia yang lain. Yang suka boleh, yang nggak suka boleh. Kalau ada yang marah boleh, tapi jangan marah sama yang marah. Ada yang benci boleh, tapi jangan benci sama yang membenci. Yang penting Allah senang, Nabi senang. Cuman ini harus sesuai ajaran Nabi loh ya. Contoh, ada orang merasa sesuai ajaran Nabi di masjid, waktunya orang sholat maghrib, imamnya Allahu Akbar. Ya, sementara dia musafir datang, jamaah lagi sholat, sementara dia sudah sholat jamaah takdim. Ini sholatnya sholat isya. Sholat isya jamaah takdim. Musafirnya jamaah takdim. Berarti yang di masjid lagi sholat isya. Musafirnya sudah sholat isya. Tapi musafirnya pengen ngaji, baca Al-Quran. Musafirnya ambil Al-Quran, terus ngaji, suaranya keras. Bismillahirrahmanirrahim, keras suaranya, sehingga imamnya yang lagi sholat, makmumnya lagi sholat terganggu. Selesai sholat diingatkan sama takmir masjid, kamu itu kalau ngaji dipelankan karena ini masjidnya lagi sholat, kan haknya masjid. Jawab musafirnya, membaca Al-Quran dengan suara keras sunnah Nabi. Saya lagi menjalankan aturan Nabi, saya nggak peduli dengan perasaan. Ini namanya ngawur. Namanya ngawur. Jalankan ajaran Nabi nggak mungkin seperti ini. Ini namanya bukan ajaran Nabi, tapi ajaran kepalanya sendiri. Ajaran Nabi harus ikut ulama. Jadi nggak salah memahami. Ikuti ajaran Nabi, tapi sesuai petunjuk ulama. Kalau sudah, nggak usah ngurus orang lain. Kenapa? Ridwan nas ghayatun la tudrak. Mau nyenengkan semua orang nggak bisa. Mau nyenengin semua orang nggak bisa. Yang penting kita udah bener jalan. Contoh, boleh ya Bu? Saya mau jadikan ibu jadi contoh, boleh? Boleh ya? Ibu pakai jilbab, bagus atau nggak bagus? Bagus. Tutup aurat lengkap, bagus atau nggak bagus? Bagus. Terus suami pengen ibu lepas jilbab, bagus atau jelek? Belum tentu. Oh, di kamar loh. Ya, di kamar ya betul ya. Di kamar kan betul. Suaminya ngomong dilepas jilbab. Nah, Anda sebagai istri jawab, di sini banyak jin.
maunya kelonan sama kamu jilbaban. Saya mau nanya, yang waras yang mana? Yang waras yang mana ini? Nah kalau begini kan pola pikirnya salah kan ya, istri salah. Tapi kalau dibalik, jenengan pakai jilbab rapet bagus, keluar dari rumah, jalan ke pasar, diboncengin suami, suaminya komentar, ini suami loh ya, saya nggak ngomong orang lain, suaminya komentar, dek jangan buat aku malu. Bingung Anda sebagai istri, maksudnya gimana mas? Saya itu punya istri kamu kan ya pengen tak pamer no. Lepas jilbabmu biar kelihatan kalau rambutmu merah seperti merahnya api ketika menyala. Bahwasanya istriku tuh ya seksi, istriku cantik biar semua orang lihat. Masya Allah. Apa sikapmu sebagai istri? Apa sikapmu sebagai istri? Nurut bojo? Nurut neraka. Gak nurut neraka. Maksudnya bagaimana? Kalau nurut neraka akhirat, gak nurut neraka ngadepi suami marah. Betul? Pilih mana? Pilih dimarah suami atau nyemplung neraka? Gak pilih dua-duanya. Caranya bagaimana? Apa mas? Apa mas? Patek gak krungu ya mas ya? Pura-pura bedek. Copot gini. Terakhir jawab dengan senyum. Nanti mas nyopotnya di rumah saja. Kamu jangan sok alim. Orang sok mas, niat alim. Memang saya pancen alim dalam hati ya. Gak usah didengarkan ucapan suami yang semacam ini, tapi jangan dilawan. Artinya apa? Jangan sok keminter, kemudian mengatakan lepas jilbab haram, mentaati suami dalam hal yang haram, diharamkan Allah Ta'ala. Aku harus nurut Allah, bukan nurut suami. Orang mungkin nuruti awakmu, kalau aku disuruh maksiat pada Tuhanku, yo jangan ngomong ngono. Itu nanti ya perang Baratayuda. Jangan seperti itu, cukup manduk saja. Oh enggak sih mas, diam saja, jangan dibantah, jangan dijawab, tapi jangan dituruti. Selesai. Paham? Nah ini cara menghadapi manusia. Nanti suami saya marah, ya apa-apa, dimarahi itu boleh. Saya tuh heran sama manusia zaman sekarang, kok nggak mau dimarah, nggak mau dicaci, nggak mau dimaki, nggak mau dihina. Dimarah dikit lapor polisi, dihina dikit lapor polisi, dicaci sedikit lapor polisi. Teman-teman polisi kesian, dikit-dikit harus ngurusi laporan urusan nggak jelas kan gitu ya. Padahal teman-teman polisi juga punya keluarga, punya anak, punya bojo, ya butuh pikirannya istirahat. Lampok yang dilaporkan itu kemalingan, itu dilapor no. Genah barangnya hilang. Orang mabuk ganggu masyarakat, lapor no. Itu ganggu masyarakat. Kalau urusannya cuma mengganggu telinga, telinga, kan pilihannya mudah. Selesai. Urusannya mata merem. Maksudnya nggak perlu di situ kan selesai. Tapi dia keluar di dunia maya, ya udah, kamu hidup saja di dunia nyata. Nah ngapain hidup di dunia maya? Hidup saja di dunia nyata. Ini cara menghadapi manusia. Kalau kita nggak pengen dicaci, nggak pengen dimaki, itu adanya cuma satu tempat, namanya surga. Selesai. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin, itu adanya cuma di surga. Kalau hidup di kampung, hidup di dunia, hidup di satu perusahaan, pasti ada yang nggak cocok, pasti ada yang nggak suka, pasti ada yang berbeda. Tugas kita ngapain? Dengarkan, jadikan nasihat. Kalau betul diri kita seperti itu, yo perbaiki, dandani. Kalau ternyata nggak betul kita diomongkan seperti itu, tinggal kita ucapkan, ya Allah ampuni dia dan ampuni saya. Orangnya jangan dimusuhi. Nanti insya Allah masyarakat kita jadinya adem, nggak ada permusuhan. Karena yang dengki nggak dibalas dengki, yang marah nggak dibalas marah, ya yang jelekin nggak dibalas jelekin, yang ada diamkan saja, doakan, selesai. Boleh ngasih contoh?
Saya di Mesir beberapa tahun silam, lama itu, 4 atau 5 hari di Mesir, ziarah-ziarah itu. Terus saya akan lihat mobil-mobil di Mesir itu banyak yang rusak ya, pintunya pesok, kacanya pecah, diganti plastik. Kalau di sini kaca pecah kan ganti kaca ya, di sana kaca pecah ganti plastik tok gitu, ditempel. Sederhana sekali itu, gak mumet, gak ruwet ya, gak. Kenapa? Karena buat orang Mesir mobil itu sama dengan onta, sama dengan kuda, kendaraan. Kalau buat kita kan beda kok. Sapi sama mobil sama enggak? Beda ya. Nah, sapi tunggangan, kalau mobil, buat kamu mobil itu tunggangan atau apa? Jadi kalau sapinya lecet nggak apa-apa, nggak apa toh? Sapinya lecet kena paku nggak apa-apa, oh namanya kendaraan gitu ya. Jadi sapi nggak punya perasaan ya, sapi nggak bisa merasakan sakit. Tapi kalau mobilnya lecet, kamu yang sakit. Aneh ya. Padahal mobil itu kan ya nggak kerasa sakit. Jadi mobil lebih kita manusia, lebih kita perlakukan sebagai makhluk hidup daripada sapi yang nyata-nyata makhluk hidup. Ada enggak yang seperti itu? Ini wajah-wajah kok mau jawab gimana, nggak jawab gimana gitu ya. Lah di Mesir, kemudian ketika saya haji dan umroh, saya lihat manusia-manusia yang memperlakukan mobil itu kendaraan. Mobil itu kan kendaraan. Pesok nggak masalah, sepenting iso melaku. Selesai. Terus saya nanya, ini kok pesok kabeh kenapa? Jawabannya, ya tabrakan di senggolan. Nah, orang Mesir kalau senggolan gimana? Ya senggolannya di perapatan, langsung turun di perapatan, Dit. Jadi nggak pakai minggir. Turun, ini informasi dari salah satu mahasiswa ya, nggak tahu sekarang, ini dulu ya. Turun dari mobil, masing-masing itu saling paidu, saling marah gitu. Kamu, kalau bahasa kita mungkin, punya mata dipaki. Sudah tahu jalan saya lurus, kok kamu tabrak? Kamu kok sudah tahu ada saya jalan, kok nekat? Bla 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 gitu. Ribut. Biasa atau nggak biasa? Biasa. Tapi yang luar biasa di sini, lewat satu orang, lihat 2 orang ribut, orang ini cukup teriak, "Shallu 'alan Nabi." Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dua-duanya itu langsung berhenti, nggak caci maki, langsung teriak, "Allahumma shalli wa sallim alaihi." Terus sadar seketika, langsung salaman. Terus balik ke mobilnya, pergi lagi. Nggak ngurus pesoknya, nggak ngurus pecah kacanya. Asik atau nggak asik? Jadi nanti praktek ya, kalau motormu kesenggol ya, di Solawati langsung yang disenggol wong NU, kadang-kadang kok ya ruwet, yang nyenggol muslim, yang disenggol muslim kok ruwet. Lah yang itu di Solawati sadar, kamu dulure Kanjeng Nabi, aku dulure Kanjeng Nabi. Mobil pesok gak jadi masalah, yang penting atiku atimu ojo pesok. Enak atau gak enak? Enak. Artinya ingat Rasulullah SAW, begitu ingat Kanjeng Nabi, adem dulurku sakno, yang ini mungkin lagi kemasukan setan, oh yang ini mungkin lagi capek, oh yang ini lagi lupa. Jadi ada yang mencaci, memaki, menghina, semuanya dimaafkan, semuanya didoakan. Ini teori yang harus kita praktekkan, karena setan gak ridho kita mengamalkan ini. Setan gak akan terima kita mengamalkan ini, makanya kita jangan membuat setan senang. Kalau kita nggak mengamalkan, yang senang setan. Kalau kita amalkan, setannya tidak senang, tapi Allah senang, Nabi senang SAW. Yuk kita hidup bermasyarakat dengan mengabaikan cacian orang, mengabaikan hinaan orang, mengabaikan semua omongan yang nggak jelas dari orang. Pikirkan saja, Allah bagaimana? Allah marah nggak sama saya? Allah benci nggak sama saya? Fokusnya di sana. Maafkan orang dan minta maaf pada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Hakada wal minkum. 51 menit sudah saya berbicara. Insya Allah barokah. Di depan saya ada berbagai macam minuman, dari mulai air mineral sampai jus, sampai larutan penyegar, dan suatu rahasia di balik botol yang warnanya hitam ini. Entah ini teh atau kopi, wallahu a'lam, semuanya belum sempat saya cicipin karena saya lebih menikmati berbicara bersama Anda semua. Ini lebih nikmat dari minuman model apapun. Hakada, mari kita tutup dengan doa, boleh?
Yang pertama kita doakan untuk semua yang sudah meninggal dunia dari kerabat kita, sahabat kita, teman-teman kita, orang-orang yang berbuat Bapak Rokimin Nukhianto, Bapak Parmo Suwito, Ibu Walinem, Bapak Sudiman, Bapak Suyatno sekalian, Bapak Sutrisno, Tuma Idaru Sayyidi wa Walidi Muhammad bin Ahmad Al-Aidrus, Wali Walidayhi wa Amidadi Garadi wa Waladi Fadi Muharram wa Amin wa Bapak Agus wa Tarmin wa Tarto wa Edwindus Cahyadi wa Bapak Syamsul Hadi wa jami'an kan bisabik hadiran ma'ana wa walidina wa walidikum wa amwatina wa ambatikum wa jami' awli hadil baldah wa sulaiha anallah yaghfir lahum warhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa anfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafa'atihim barakatihim fid dini wa dunyal akhirah wa anna yaj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa yudkhil fi quburihim ar-rihata wa rihan wal fushata wal aman wal maghfirah wal ridwan وحسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته ولطف الآخرة هذه وعلى المعنى وهدي بعلي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب أشرق البدر علينا واختفى بدر تمام مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين يا الله اللهم يا ارحم الراحمين يا الله يا ارحم الراحمين يا الله اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فالتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخاف ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك التي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك فأنت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق اللهم يا الله اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء اللهم يا الله ampuni kedua orang tua kami ya Allah ampuni kedua orang tua kami sayangi kedua orang tua kami muliakan kedua orang tua kami jadikan kedua orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirah mulia dunia mulia akhirah
selamat dunia, selamat akhirah, tentram dunia, tentram akhirah, sehat dunia, sehat akhirah. Ya Arhamar Rahimin, jadikan orang tua kami selalu ridha kepada kami kapanpun dan dimanapun kami berada dan dalam keadaan apapun. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, jadikan kami anak-anak yang bisa menyenangkan orang tua kami dunia akhirah, anak-anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua kami dunia akhirah. Jadikan kami anak-anak yang diridhai orang tua kami dunia akhirah. Ya Arhamar Rahimin, teruntuk anak keturunan kami ila yaumil qiyamah, jadikan semuanya beragama Islam ya Allah. Jadikan semuanya beragama Islam ya Allah. Jadikan semuanya selamat dunia, selamat akhirah, mulia dunia, mulia akhirah. Ya Allah, tolong lindungi anak-anak kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirah. Jaga anak-anak kami dengan kelembutan-Mu dari keburukan dunia dan keburukan akhirah. Jadikan anak-anak kami penyejuk hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, berilah kami semua, diri kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, anak keturunan kami, sahabat kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang mengaminkan doa ini ya Allah. Berilah kami rezeki yang berkah, rezeki yang berlimpah, rezeki yang datang dari segala arah, rezeki yang tanpa susah payah, rezeki yang tidak menimbulkan masalah, rezeki yang menghantarkan ilal jannah. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Allah, sampaikan kami di hadapan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau ridha kepada kami, beliau senang kepada kami, beliau memberi perhatian kepada kami, beliau mengistimewakan kami, beliau memuliakan kami, beliau mencintai kami, beliau menyayangi kami, beliau menghampiri kami. Ya Arhamar Rahimin, sampaikan kami kepada Madinah Al-Munawwarah dan sampaikan kami kepada Makkah Al-Mukarramah untuk haji ila baitika ya Rabb, wa umratan ila baitika ya Rabb, wa nadhar ila Ka'bah ya Arhamar Rahimin, wa wujuh salihin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pertemukan kami dengan wali-wali-Mu sedangkan beliau-beliau ridha kepada kami ya Rabb. Pertemukan kami dengan wali-wali-Mu sedangkan beliau senang kepada kami ya Rabb. Pertemukan kami dengan wali-wali-Mu sedangkan beliau perhatian kepada kami ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, dimanapun para wali-Mu berada, jadikan mencintai kami, menyayangi kami, memperhatikan kami, melihat kami, menolong kami, membantu kami, berdoa untuk kami, melindungi kami dengan izin-Mu ya al-bala wal waba wal wala wal wala wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha, wa kama an'amta alaina bil umur fabarik lana fihi. Allahumma a'mur ajsadana bi ta'atik, wa a'mur qulubana bi mahabbatik, wa a'mur arwahana bi ma'rifatik, wa a'mur asrarana bi musyahadatik. Allahumma inna nabatu ni'matik wa la taj'alna hasadan nikmatik. Allahumma la tahrimna khairan 'inda bi sharri ma 'indana. Allahumma la tahrimna khairan 'inda bi sharri ma 'indana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bi ilmika fid dunya wal akhirah, wa na'udzu bika min kulli sharrin ahata bi ilmika fid dunya wal akhirah. Ya malikat dunya wal akhirah, ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ikhtim lana bil husna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf, saya izin saya langsung ke mobil karena saya mau lanjut ke Cirebon. Mau lanjut ke Cirebon. Tentu saya pulang ke Solo dulu, terus saya mau nyopir ke Cirebon. Jadi izinkan saya istirahat di mobil sambil nyopir. Saya nikmati hidangan yang di sini saja, insya Allah barokah buat saya. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.